warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah karena kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang sehingga kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Iya. Seperti biasa sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin doa. Mari kita baca doa sebelum belajar. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yakni Satu Nusa Satu Bangsa. Berdiri, Nak. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah hukum halal dan haram. Iya. Setelah mempelajari hukum halal dan haram, ibu guru berharap anak-anakku yang pertama menjelaskan definisi halal dan haram. Kemudian yang kedua menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Kemudian yang keempat membuat paparan tentang hukum halal dan haram serta penerapan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Marilah kita melihat video Sahabat Solih, saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Dalam hidup sehari-hari, hampir setiap saat kita berhadapan dengan masalah halal dan haram. Maka menjadi kewajiban bagi kita umat muslim untuk mengetahui dengan bersungguh-sungguh belajar masalah halal dan haram. Mari kita pelajari hukum halal dan haram. Saksikan video tadi, sebagai umat Islam penting bagi kita untuk mengetahui atau mengenal terlebih dahulu apa yang akan kita makan. Apakah makanan tersebut halal atau haram? Iya, bukan cuma makanan. Apalagi contohnya? Kosmetik. Apalagi? Obat-obatan. Iya. Sebagai langkah awal, Ibu akan membagikan soal pretest. Silahkan dikerjakan ya, anak-anakku. Ini sebagai tes awal untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan tentang hukum halal dan haram. Iya. Sudah selesai? Silahkan dikumpul masing-masing di meja. Untuk lebih memahami hukum halal dan haram, iya. Yang pertama yakni definisi halal haram. Yang kedua dasar hukum halal dan haram. Coba diperhatikan. Definisi halal dan haram. Secara umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran.
Dasar hukum yang kedua adalah al-hadis. Dasar hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Setelah menyaksikan video tadi, Ibu akan bertanya, oke, apa yang dimaksud dengan haram? Coba Kila. Haram adalah sesuatu yang dilarang atau tidak dibolehkan. Iya. Apa arti halal? Feby. Halal adalah boleh atau dibolehkan. Iya. Sudah paham ya? Selanjutnya kita melihat lagi video kita yang ketiga, pembelajaran kita yang ketiga, sebab-sebab halal haram. Kemudian yang keempat, penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Sebab-sebab halal dan haram. Semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama, berdasarkan zat asal. Sebab halal dan haram yang kedua, berdasarkan sifat asal. Sebab halal haram yang berikutnya berdasarkan proses. Penerapan dalam perilaku. Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Penerapan dalam konsumsi. Mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Anak-anakku, setelah melihat tayangan video tadi, Ibu akan mengangkat masalah. Ini masalahnya yang akan dicari solusinya atau jawabannya. Oke? Ibu sudah membagi 4 kelompok, masing-masing 5 orang. Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Iya, ini ada lembar kerja kelompok yang akan dikerja bersama dengan kelompoknya. Bagaimana anak-anakku, ada yang kurang jelas? Atau ada hambatan menyelesaikan tugas kelompoknya? Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, kelompok 2, 3, dan 4 silakan mendengar, memberikan tanggapan atau tambahan dari jawaban dari kelompok 1. 1. Apakah keempat makanan di atas dikategorikan halal? Berikan alasan yang disertai sumber dasar hukum halal. Ya, halal karena bahan-bahan. Iya. Tepuk tangan dulu untuk presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Oke. Jawaban dari setiap kelompok semuanya bagus dan tepat. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Ibu ulangi tadi dari permasalahan atau soal yang kita cari jawabannya, cari solusinya, yakni yang pertama, apakah keempat makanan di atas dikategorikan halal? Bagaimana jawabannya tadi? Halal. Karena makanan di atas, bahan-bahan yang digunakan itu halal untuk dimakan. Seperti yang pertama, martabak, tahu isi, bakso, dan gado-gado. Semua itu halal untuk dimakan. Kemudian soal yang kedua, jika keempat makanan di atas hukum awalnya halal, bisakah menjadi haram? Makanan yang halal tadi semula halal bisa menjadi haram apabila cara memperolehnya tidak benar, seperti dengan cara mencuri. Makanan tadi dicuri. Apakah kalau dicuri itu halal untuk dimakan? Tidak. Iya, tidak. Ya, seperti itu maksudnya. Soal yang ketiga, identifikasi masing-masing makanan di atas sebab-sebab halal atau haram berdasarkan zat asal.
prosesnya. Iya. Makanan di atas dari zat asalnya halal untuk dimakan. Kemudian sifatnya, nah dari sini juga kita bisa berpikir atau kita bisa memberikan jawaban bahwa apakah bahan makanan yang di atas dibeli dengan cara baik, apakah dibeli dengan cara jual beli akad yang sesuai dengan hukum Islam, ya? Apakah dibeli dengan uang yang halal atau uang habis korupsi? Seperti uang hasil korupsi digunakan untuk membeli, itu berarti haram. Meskipun sifat asalnya halal, tapi haram untuk dimakan. Meskipun bahan-bahan makanan itu halal, tapi haram karena untuk mendapatkannya, untuk memperolehnya dipakai uang hasil korupsi atau curian. Kemudian yang ketiga prosesnya. Proses makanan tadi halal dimakan. Seperti tadi ada contoh di video, halal dimakan tapi dimasak. Barang tadi dimasak setelah memasak babi, ya, dipakai lagi seperti hasil pembakaran babi dipakai membakar ikan. Apakah itu halal dimakan? Halal. Nah, itu maksudnya prosesnya. Jadi kita harus melihat sifatnya, kita harus melihat asalnya, sifatnya, kemudian prosesnya, ya, ya nak ya. Iya. Sebagai kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, hukum halal haram yang pertama adalah halal adalah sesuatu atau kegiatan yang dibolehkan. Iya. Yang kedua, yakni haram adalah sesuatu yang dilarang dilakukan, tidak dibolehkan atau tidak diizinkan. Kemudian yang ketiga yakni sumber hukum halal haram. Sumber hukum halal haram ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Iya. Kemudian yang keempat adalah contoh penerapan halal haram dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perbuatan baik yang halal seperti membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak mubazir atau tidak membuang-buang makanan. Ya. Tidak merusak, kemudian lagi ada yang ketiga tidak merusak alam. Ya, tidak menebang pohon sembarangan. Iya. Kemudian contoh perilaku perbuatan haram dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Yang pertama mencuri. Oke, yang kedua bisa berkelahi. Yang ketiga merusak alam lingkungan. iya, merusak alam, menebang pohon. Iya. Itulah tadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, yakni hukum halal dan haram. Iya. Sebagai selanjutnya, Ibu akan membagikan tes untuk mengukur sampai di mana pemahaman anak-anakku setelah mempelajari dan melihat video pembelajaran tentang hukum halal haram. Silahkan ditulis nama dan kelasnya. Silahkan dikerja. Sudah? Cukup sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.